Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, aku Pradipa Maulani Rahmadia. Aku Ira Sari. Aku Atria Friska. Aku Salsabila. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai topik yang masih hangat diperbincangkan terutama pada kalangan pelajar sampai ke mahasiswa, yaitu mengenai artificial intelligence atau yang disebut dengan AI. Mungkin masih ada yang bingung sebenarnya AI itu apa sih? Singkatnya, AI itu adalah yang bisa melakukan hal yang layaknya manusia seperti menjawab pertanyaan, menerjemah, dan presentasi. Oke, jadi semacam asisten yang pintar ya. Dalam dunia pendidikan, AI sudah merambah kemana-mana, mulai dari mencari referensi, merangkum materi, hingga menyusun kerangka presentasi. Betul. Dan perkembangannya sangat cepat, sehingga penting buat kita memahami AI. Dan bukan hanya menggunakannya saja, tapi juga tahu apa itu batasan yang harus kita ketahui. Nah, makanya mulai sekarang kita perlu lebih sadar dan kritis dalam berinteraksi dengan AI. Oke, sekarang kita bahas manfaatnya lebih dalam ya. Nah, kalian sendiri pernah menggunakan AI belum? Menggunakan AI sering, tapi aku pakai buat cari ide awal atau minta kerangka saja. Dan terus aku membagikan materi dengan pikiran sendiri. Sama, aku juga pakai AI waktu lagi stuck kayak butuh teman diskusi. Tetapi aku juga cek ulang karena AI bisa kasih info yang kurang akurat. Aku pernah minta AI bikin outline skripsi, lumayan membantu, tetapi harus disesuaikan dengan konteks penelitian. Oke, aku juga pernah langsung kopas dari AI dan hasilnya itu ternyata kaku banget teman-teman, bahkan dosen aku pun sampai curiga. Nah, itu buktinya bahwa AI bisa menulis secara teknis tapi nggak punya suara yang personal. Dan yang paling bahaya itu langsung copy paste tanpa dibaca. Selain plagiarisme, bisa juga dapat informasi yang salah karena AI tidak selalu akurat. Makanya penting banget teman-teman untuk selalu memproses dan memahami apa yang dikasih AI, bukan sekedar memerintah atau meminta apa saja. Ya, setuju. Jadi intinya bukan soal boleh atau tidaknya menggunakan AI, tapi bagaimana cara kita menggunakannya dalam kesehari-harian dengan bijak dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Salsa, dari sudut pandang kamu, apa yang paling perlu diwaspadai dan penggunaan AI di pendidikan sekarang ini? Yang paling mengkhawatirkan itu ketergantungan. Kalau kita terbiasa semua diselesaikan dengan AI, secara nggak sadar kemampuan berpikir kritis kita dan problem solving kita bisa stagnan dan bahkan menurun. Satu lagi yang perlu disadari, AI bisa salah. Informasi yang diberikan bisa outdated, kurang akurat, atau bahasanya penuh salah, tapi disampaikan dengan bahasa yang percaya diri seolah benar. Oke, jadi intinya bahaya AI bukan berada pada teknologinya, tetapi cara kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nggak kerasa ya obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Nah, jadi AI itu bukan musuh, tapi juga bukan pengganti usaha belajar kita. Posisikan AI sebagai teman diskusi, asisten riset, atau pemantik ide, tapi proses berpikir. Nah, memahami dan menciptakan tetap harus jadi bagian dari kita. Karena pendidikan bukan soal seberapa cepat kita mengumpulkan tugas, tapi seberapa berani kita benar-benar tumbuh dan berkembang dalam prosesnya. Oke, kalimat yang dalam banget, Ira. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Atria dan Salsa yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi perspektif yang sangat berharga. Sama-sama, semoga obrolan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Oke, kita tutup episode berikut ini. Aku Pradipa. Aku Ira. Aku Atria Friska. Aku Salsa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan gunakan teknologi dengan bijak ya.